Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrianto. Saya adalah salah satu guru di MI Nurul Janah, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa di LPTK Win Araniri Banda Aceh. Saya akan membawakan video pembelajaran kelas 5, materi pengelolaan sampah dengan prinsip 3R. Reuse, Reduce, dan Recycle. Untuk prosesnya, mari kita simak video berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Tadi habis pelajaran olahraga ya. Gimana setelah olahraga badannya sehat ya? Oke. Ya, hari ini kita akan belajar pelajaran selanjutnya yaitu pelajaran IPA. Namun sebelum belajar, untuk keselamatan kita selama belajar dan mudah-mudahan ilmu yang nanti kita pelajari bersama itu cepat masuk. Oleh karena itu sebelum belajar kita berdoa dulu. Siapa di sini yang mau memimpin doa? Fadil. Oke, silakan Fadil dipimpin untuk doanya. Ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah ya. Semuanya sehat dan mudah-mudahan sampai seterusnya kalian akan tetap sehat. Ya. Sebagai warga negara yang baik dan untuk mencintai negeri kita, yuk semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Silakan semuanya berdiri dulu. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Hitungan ketiga semuanya nyanyi dengan penuh semangat. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban. Pancasila dasar rakyat adil makmur, pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju. Oke, terima kasih, silakan duduk kembali ya. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang IPA ya. Masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Di pelajaran IPA tentang alam atau bencana alam. Masih ingat enggak? Ada berapa jenis bencana alam? Ada 3. Apa saja yang pertama? Bencana akibat alam. Yang kedua, non alam. Kemudian campur tangan manusia. Contohnya bencana alam yang diakibat oleh alam apa saja? Tsunami, gempa bumi, gunung meletus, apa lagi? Puting beliung, banjir. Oke. Sekarang yang non alam. Masih ingat enggak? 2019, 2000 COVID. Nah, itu juga termasuk bencana non alam. Sekarang yang diakibatkan oleh manusia. Kebakaran, apalagi? Banjir, apalagi? Nuklir, bedak limbah. Oke ya. Nah, sekarang kita akan fokus pada permasalahan yang diakibatkan oleh manusia, yaitu tentang sampah. Nah, harapan Bapak setelah kalian belajar hari ini, 1,
kalian akan memahami apa sih bahayanya atau resiko yang ditimbulkan akibat sampah. Yang kedua, kalian akan mampu memilah jenis-jenis sampah. Dan yang terakhir, poin yang paling penting adalah kalian mampu untuk mengurangi sampah pada lingkungan. Ya, itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, biar kalian lebih paham tentang permasalahan sampah, di dekat sekolah kita di sana ada tempat pembuangan sampah ya. Nanti kalian silakan amati, lihat, rasakan seperti apa sih kalian berada di dekat tempat sampah. Ya, pemandangannya seperti apa, baunya seperti apa, dan permasalahan-permasalahan yang timbul di sana seperti apa. Yuk kita ke sana, kita lihat, kita amati tentang sampah. Yuk semuanya ke tempat sampah. Naik ojek. Naik ojek, naik ojek. Lampu merah. Tiga orang berpasangan. Ayo. Kelap, kelip. Naik bus, Mai. Naik bus, Mai. Oke, selesai. Stop. Nah, ini adalah kelompok yang sudah kalian pilih sendiri ya. Jadi ini nanti menjadi kelompoknya. Sekarang mana jari telunjuknya? Nah, hitungan ketiga kalian tunjuk ke satu orang siapa saja yang kalian anggap menjadi ketua kelompok. 1, 2, 3, tunjuk. Nah, sudah tahu ya? Berarti yang ditunjuknya paling banyak itu menjadi ketua kelompoknya. Mana ketua kelompoknya? Acungkan tangan. Dilihat anggotanya, sudah? Silakan dilihat anggotanya. Lihat anggotanya. Sudah hafal? Oke, sudah. Kita ke tempat sampah yuk semuanya. Sini ikutan. Oke, anak-anak. Silakan semuanya ke sini. Bapak kasih waktu 1-2 menit kalian amati sampah di sini. Dilihat saja. Ayo sini, boleh geser sini. Masing-masing amati ya. Di sini ada berbagai jenis sampah ya. Ada sampah plastik, ada sampah daun, ada pampers, ada sedotan, ada kardus, di situ ada bantal dan banyak sekali sampah. Silakan diamati dulu. Bau? Bau. Nanti kalian amati saja, ya. Setelah ini nanti ada instruksi lanjutan. Tugas kalian di sini hanya mengamati ya, amati. Sudah kelihatan? Sudah tampak di depan mata kalian? Ada masalah? Ada masalah nggak kira-kira? Ada. Apa? Bau. Apa lagi masalahnya? Bagus tidak pemandangannya? Kotor, tidak bagus. Sudah bisa mengamati? Bisa? Oke, pengamatannya cukup. Kita nanti belajarnya di kelas. Yuk, kita semuanya ke kelas. Oke, anak-anak, tadi kita sudah mengamati langsung di tempat pembuangan sampah. Ya, kalian tadi sudah mengamati ya. Kira-kira menurut kalian ada permasalahan tidak yang kalian lihat di sana? Ada. Masalah apa saja yang kira-kira kalian lihat di sana? Bau, apalagi? Pemandangannya tidak bagus, apalagi? Ada pencemaran di sana. Nah, tadi kita lihat di sana ada bekas pembakaran sampah ya. Ada. Kira-kira menurut kalian sampah itu boleh tidak sih dibakar? Tidak boleh. Nah, di rumah siapa yang suka membakar sampah? Ada? Enggak ada. Oke. Kira-kira kenapa sampah itu tidak boleh dibakar? Mengandung? Iya, zatnya berbahaya. Apalagi? Ada polusi. Polusi apa? Polusi udara. Apalagi kira-kira? Kenapa sampah itu tidak boleh dibakar? Ada gas yang mengandung racunnya.
Ternyata kalian pinter-pinter ya. Pinter-pinter semua. Nah, hari ini kita akan belajar cara penanggulangan sampah. Nah, di sini Bapak sudah menyediakan ada bahan ajar, ada materi yang nanti kalian simak. Silakan diterima dulu. Ya. Nanti silakan kalian baca dulu ya, baca dulu tentang penanganan sampah ya. Bapak kasih waktu kalian untuk mempelajari materi ajar yang ada di situ selama 5 menit. Silakan dibaca terlebih dahulu. Yang pertama, kita kenal dengan istilah reduce atau mengurangi. Bagaimana sih cara kita mengurangi sampah? Membawa piring sendiri. Jadi kalau ke sekolah kita bawa piringnya piring plastik. Apalagi? Gelas. Jadi kalau minum es sekarang tidak boleh menggunakan plastik. Jadi kita langsung di gelas. Itu bisa mengurangi. Apalagi? Pernah belanja di Alfamart? Indomart? Nah, kalau kalian belanja itu sebaiknya membawa trash bag atau tas ya, tas. Jangan menggunakan plastik karena plastik itu nanti pasti dibuang. Nah, itu akan menambah sampah. Yang kedua, reuse atau menggunakan ulang atau menggunakan kembali. Nah, di sini tadi ya, hindari barang-barang yang sekali pakai. Contoh, tadi sudah disebutkan, kalau kita beli es, kita pakainya gelas, jangan pakai plastik. Nah, itu kira-kira bisa dipakai berkali-kali. Jangan yang sekali pakai, buang. Sekali pakai, buang. Yang ketiga, recycle atau mendaur. Sampah bisa didaur ulang? Bisa. Bisa dijadikan benda? Bisa. Contohnya apa kira-kira? Vas bunga. Dari apa dibuatnya? Dari botol aqua. Apalagi dibikin apa lagi? Tong sampah. Dari apa dibikinnya? Dari botol bisa, dari ember bekas cat bisa, dari apa lagi? Dari bekas ember kaporit bisa ya, banyak contohnya. Nah, sekarang untuk lebih memahami pemahaman kalian, di situ sudah Bapak sediakan LKPD. Silakan kalian uraikan di situ tugasnya. Lihat dulu sebentar. Nah, di sini ada ya. Bagaimana cara pengelolaan sampah dengan prinsip recycle, mendaur ulang. Nah, di sini kalian jabarkan apa-apa saja langkah-langkahnya, bagaimana cara mendaur ulang sampah. Kemudian di sini cara mengurangi sampah. Langkah kalian untuk mengurangi sampah itu apa saja? Silakan nanti dikerjakan di sini. Silakan diskusi dengan teman-teman yang ada di sini. Kemarin Bapak sudah berkoordinasi dengan orang tua kalian. Hari ini kalian diperbolehkan membawa HP ke sekolah. Bawa semua HP-nya? Ada yang bawa? Silakan dikeluarkan dulu HP-nya.
Oke. HP ini hanya boleh digunakan untuk browsing, untuk mencari materi tentang tugas yang Bapak berikan. Jangan mencari yang lain. Jangan buka TikTok, jangan buka Facebook, jangan buka yang lainnya. Ya, fokus ke materi saja dulu, ya. Nah, silakan manfaatkan HP kalian di sini untuk menyelesaikan masalah yang ada di lembar tugas yang Bapak berikan. Sudah bisa dikerjakan sekarang? Ya, silakan dikerjakan bersama kelompoknya, silakan diskusikan dan jawabannya langsung ditulis di situ. Silakan, selamat mengerjakan. Nanti kalau kalian menemukan kesulitan, silakan boleh bertanya ke Bapak ya. Yuk, dikerjakan dulu. Ya, ini. Bagaimana cara mengurangi sampah. Nah, nanti kamu jabarkan di sini ya. Diskusikan bersama teman-teman cara mengurangi sampahnya itu bagaimana. Ya. Ini mana dulu yang dikerjakan? Recycle dulu atau reduce dulu? Recycle dulu. Oke, silakan dikerjakan. Cara mengurangi sampah dengan recycle menurut kamu bagaimana? Sudah di browsing? Sudah? Pencarian? Sudah ketemu? Kata kuncinya adalah ini, ya. Recycle, reduce. Cara penanggulangan sampah dengan cara gitu, ya. Nanti akan ketemu. Oke, sudah dikerjakan semua tugasnya? Sudah. Ada kesulitan? Ada kesulitan tidak? Soalnya mudah tidak? Mudah. Oke, untuk lebih jelasnya nanti kalian memaparkan di depan kelas di sini ya. Jadi tadi hasil diskusi kelompoknya silakan disampaikan ke teman-teman, nanti dibacakan di depan kelas. Oke, kita dimulai dari kelompok 1 dulu, kelompoknya Mbak Sahila, silakan ke depan. Ya, silakan sampaikan ke teman-temannya. Saya dari kelompok 1 akan membacakan pengelolaan sampah dan menerapkan prinsip 3R yaitu reduce. Caranya, hindari penggunaan plastik. Contohnya membawa tas belanja sendiri, kurangi botol plastik sekali pakai dengan membawa botol minum yang dapat digunakan kembali. Hindari sedotan plastik, jangan meminta sedotan plastik saat memesan minuman. Oke, tadi dari kelompok 1 ya. Bisa lihat sebentar? Dari kelompok 1 dipaparkan tentang cara mengurangi sampah dengan prinsip reduce atau mengurangi. Caranya yang pertama yaitu menghindari penggunaan plastik. Ya, yang kedua mengurangi botol plastik yang sekali pakai ini ya. Kemudian jangan menggunakan, kalau beli es jangan menggunakan plastik dengan sedotan tuh. Ya. Nah, itu dari kelompok 1. Luar biasa hasilnya. Kasih tepuk tangan dulu buat temannya. Silakan. Terima kasih. Sekarang dari kelompok kedua ya. Dari kelompok 2, yang lainnya perhatikan. Silakan. Dari kelompok 2 akan membacakan pengelolaan sampah dengan menerapkan prinsip 3R yaitu reduce. Reduce menggunakan gelas plastik, menggunakan tas belanja, menghindari bahan sekali pakai. Oke, ini dari kelompok kedua. Pengelolaan sampah dengan prinsip reuse atau menggunakan kembali. Caranya yang pertama menggunakan gelas plastik. Tadi dari kelompok 1 dijelaskan jangan pakai plastik kalau beli es ya. Nah, ini langkahnya bagus. Jadi menggunakan gelas plastik yang bisa dipakai berulang-ulang. Kemudian menggunakan tas belanja. Nah, saat belanja jangan pakai plastik kresek, tapi pakainya tas biar dipakai berulang-ulang. Dan yang ketiga, menghindari bahan yang sekali pakai. Dipakai, buang, pakai, buang. Ya, itu bisa untuk mengurangi sampah.
Oke, dari kelompok 2 luar biasa jawabannya. Terima kasih, silakan duduk. Nah, yang kelompok ketiga, silakan ke depan. Ya, ya. Saya dari kelompok 3 akan membacakan pengelolaan sampah dengan menerapkan prinsip 3R yaitu Recycle. ya, mendaur ulang. Mendaur ulang. Ya, silakan. 1. Mengelola sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali. 2. Melakukan pengelolaan sampah organik menjadi kompos. Kompos. 3. Memilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang. Oke, terima kasih. Ini dari kelompok ketiga, pengelolaan sampah dengan prinsip recycle atau didaur ulang. Caranya yang pertama mengelola sampah kertas menjadi kertas kembali. Jadi kertas bekas nanti digiling, ya, dilebur, dicetak menjadi kertas kembali. Jadi bukan dari pohon lagi. Kertas bekas didaur ulang. Yang kedua, melakukan pengelolaan sampah organik menjadi kompos. Sampah-sampah yang dari daun kering, dari ranting kering itu diolah. Dari kotoran kambing ya, itu dijadikan kompos. Kemudian selanjutnya dari sampah bekas plastik dijadikan barang yang memiliki nilai jual. Contohnya apa? Dibikin pot, dibikin bunga-bungaan, dibikin tempat sampah dan lain-lain. Oke, terima kasih, jawabannya sangat bagus dari kelompok 3. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya, tadi hasil diskusi kelompoknya sangat luar biasa. Ya, jadi alhamdulillah kalian semua sudah mampu memahami tentang prinsip-prinsip pengelolaan sampah dengan 3R. Reduce, reuse, dan recycle. Artinya materinya bisa terserap dengan baik. Terbukti tadi hasil presentasinya sangat bagus. Terima kasih ya. Oke, tadi kita sudah bersama-sama mendengar hasil presentasi dari teman-teman kalian di sini. Hasilnya sudah sangat luar biasa ya. Artinya sesuai dengan harapan Bapak pada saat awal kita mau belajar. Nah, kira-kira selama pelajaran tadi berjalan, poin mana yang menurut kalian paling susah? Ada tidak yang susah? Di sampah. Apa kesulitannya? Bau. Terus apa lagi? Pemandangannya tidak. Enggak. Ini apa materinya? Kira-kira susah tidak tadi? Tidak susah. Ada kendala tidak? Tidak ada. Kalau misalkan ada kendala nih, ada masalah, kalian kesusahan, kira-kira bertanyanya ke siapa? Ke guru kalau di sekolah. Kalau di rumah ada yang bisa dimintai tolong? Ada. Ke orang tua, ke siapa lagi? Ke kakak ya. Nah, kalian punya HP? Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk googling. Oke, untuk menyegarkan kembali tentang materi tadi yang sudah disampaikan, hari ini kita mempelajari tentang apa tadi? Tentang penanggulangan sampah. Ada berapa cara tadi? Yang pertama dengan reduce. Apa itu reduce? Mengurangi. Bagaimana cara menguranginya? Menggunakan membawa alat makan sendiri, membawa alat minum sendiri, apalagi? Iya, membawa tas belanja. Yang kedua, caranya bagaimana untuk mengurangi sampah? Reuse. Apa itu reuse? Menggunakan kembali. Artinya apa? Jangan menggunakan barang yang sekali pakai, yang bisa diulang-ulang. Contohnya apa? Botol minuman. Nah, kalian bawa tumbler dari rumah. Jangan yang sekali pakai. Oke, yang ketiga. Apa tadi caranya? Dengan recycle atau mendaur ulang.
sampahnya dibikin barang kembali. Ada yang tadi dibikin tempat sampah, ada yang dibikin pot sampah, ada yang dibuat hiasan. Nah, seperti itu ya. Jadi harapan Bapak setelah belajar ini, setelah kalian tadi belajar, berdiskusi, dan kita mengamati langsung ke tempat sampah, kalian harus bisa memilah mana nih yang sekiranya bisa menimbulkan masalah, bisa menimbulkan sampah, dan mana yang bisa mengurangi sampah. Dan tadi poin yang disampaikan teman di sini, kita harus bisa memilah sampah. Mana yang bisa didaur ulang, mana yang tidak bisa didaur ulang. Jadi jangan dijadikan satu sampahnya. Di rumah pun harus punya tempat sampah. Sampah tadi boleh dibakar tidak? Tidak boleh. Nah, mulai sekarang jangan membakar sampah sembarangan. Oke, terima kasih ya anak-anak. Hari ini pelajarannya sudah selesai. Jangan lupa minggu depan kita masih belajar tentang sampah, yaitu recycle. Minggu depan kalian nanti dari rumah membawa botol bekas mineral yang 600 mili. Mereknya bebas. Boleh Aqua, boleh mineral, boleh TED atau yang lainnya. Ya, silakan dari rumah masing-masing membawa, dan dari rumah kalian sudah memikirkan akan dibuat apa nih? Boleh membuat pot, boleh membuat tempat sampah, boleh membuat hiasan dinding dan lain-lain ya. Jadi silakan nanti dari rumah disiapkan untuk pelajaran minggu depan. Oke, hari ini sudah selesai belajarnya. Fadil mana Fadil? Oke, silakan Fadil untuk menutup pelajaran hari ini dengan berdoa kembali. Silakan dipimpin berdoanya Fadil. Belum mereka berdoa terlebih dahulu. Doa bulan. Doa besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.